Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan saya. Di video kali ini nih saya akan membahas cara menangani serba takut mati ya. Karena untuk takut mati ini emang agak susah ya, agak horor dan dia datangnya pun hilang timbul ya, bahkan bikin parno ya. Sempat bikin parno juga karena memang bener-bener rasanya itu horor ya, bahkan badan itu kayak kayak tegang kayak gimana. Jadi ini saya akan bahas ya karena biar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti lagi ya bahwasanya ini nggak apa-apa dan nggak bahaya ya, ini memang dari trauma kita. Dan buat teman-teman yang selalu eh, hadir di video saya, terima kasih ya sebelumnya ya, dan semoga kalian semua sehat selalu dan tambah semangat ya untuk menjalankan puasanya. Untuk serba takut mati nih ya, karena ada yang tanya ya, ini saya langsung bahas saja. Jadi kalau kita pengen tahu akar muasalnya itu kita cari tahu dulu ya dari mana asalnya ini. Kita cari tahu dulu sumbernya kita takut mati ini dari mana. Bahkan anehnya kalau perasaan ini, misalkan contohnya kalau kita di rumah ada keluarga ramai itu, kalau seolah-olah kalau ngomong waduh saya nggak takut mati, itu nggak kerasa, tapi waktu saat sepi atau waktu saat sendiri atau waktu-waktu yang agak agak tertentu ya, ini ya sensasi ini kadang datangnya, entah di jalan, entah di keramaian, entah di apa namanya, ada kita dengar kabar nggak enak dikit itu langsung muncul ya yang perasaan kayak takut mati ini ya. Untuk penyebab itu sebenarnya dari trauma kita, dari anxiety-nya ya. Sebenarnya kalau waktu kita terkena asam lambung itu waktu pertama ya, itu sebenarnya nggak seberapa. Ini kenapa yang bisa bikin takut bener ini dikarenakan kita udah pernah ngalami yang namanya panic attack ya. Nah, dari situlah traumanya yang bikin serba takut mati, bahkan rasanya itu memang benar-benar horor ya. Buat saya pun kayak gitu dulu ya, karena nggak tahu jadi takut dan nggak tahu itu bahaya enggaknya. Tapi buat teman-teman nggak usah takut, ini nggak ada bahayanya sama sekali dan nggak perlu takut, nggak apa-apa. Ini memang dari traumanya aja, karena kita dulu pernah ngalamin panic attack ya, bahkan bukan sekali dua kali ya dulu ya. Apalagi kalau udah menjelang sore itu kan, waduh, sensasinya untuk menderita asam lambung beta-siti ini kan agak-agak berdatangan ya, bukan agak-agak lagi, memang berdatangan terus tiap hari. Udah menjelang sore, jam 4 sore, terus mau maghrib ya. Nah, untuk menanganinya, bukan menanganinya dulu, ini dari mana datang asalnya ini, yaitu tadi ya, dari awal mula pertama kita kena asam lambung beta anxiety ini, karena rasanya memang kayak mati ya. Terus ditambah lagi dengan panic attack-nya, terus ditambah lagi dengan rasa sesak napasnya, terus ditambah lagi dengan rasa yang nggak nyaman, serba nggak nyaman pokoknya di area dada, entah dengan kelingannya, entah dengan pokoknya segala macam sensasi yang ada di tubuh ya. Nah, itu yang bikin kita jadi benar-benar takut, serba takut. Kalau ada yang bilang bahaya, sebenarnya nggak bahaya. Dan kalau pengen tahu untuk gimana sih cara mengatasi kita biar berani lagi, biar nggak takut mati ya, teman-teman di sini harus bisa menyadarinya dulu ya. Bukan kita lawan, tapi kita terima. Kita harus ikhlas, kita harus pasrah. Bahwasanya ini nggak apa-apa, karena dengan teman-teman dengerin saya ngomong kayak gini, saya pun pernah ngalami. Jadi teman-teman harus yakin, udah harus yakin bahwasanya yang namanya perasaan-perasaan seperti itu nggak bahaya sama sekali. Bahkan kalau kita tanya tentang kematian itu bukan urusan kita pokoknya jalanin aja hidupnya. Lah, buat apa kita takut? Orang mati kalau memang waktunya mati kan mati. Jadi teman-teman nggak usah takut, pasrah aja udah, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah mikir segala macam. Terimalah dengan ikhlas dan dengan sabar. Pokoknya teman-teman nggak boleh yang namanya jangan dilawan ya, udah terima aja. Karena kalau kita lawan ini malah menjadi trauma lagi. Nanti rasa takut ini nanti waduh datang lagi. Apalagi kalau denger orang meninggal itu kan udah sebenarnya nggak seberapa, tapi kan karena kita keluar sensasi kadang kayak sesek, terus
pokoknya nggak nyaman di dada lah, yang tenggorokan nggak nyaman lah, terus kayak kelingannya datang lagi lah, pokoknya ya kayak gitu ya. Makanya itu datang lagi nanti kalau kita nggak bisa menerima, kita nggak bisa pasrah. Setiap dimanapun sensasi kayak rasa-rasa kayak mau mati itu datang, itu teman-teman terima aja nggak apa-apa. Tapi bukan hanya dengan sekedar menerima, teman-teman bisa alihkan. Atau teman-teman bisa ngomong dalam hati bahwasanya ini nggak apa-apa, nggak bahaya. Memang cuma sensasi aja dan cuma rasa-rasa. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak apa-apa. Dan jangan cuma dibilang kayak gini terus kalau ada datang sensasi kayak takut mati lagi nanti tegang lagi. Karena memang kalau untuk apa yang rasa-rasa kayak takut mati ini memang benar-benar tegang ya. Bahkan kayak tegangnya itu horor ya. Seolah-olah itu waduh, badan nyawanya itu kayak mau di gimana kayak gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa loh. Teman-teman nggak usah takut, itu nggak apa-apa. Saya pun dulu ngalami, bahkan lama ya, saya dulu terkena panik attack itu dari pulang rumah sakit itu 3 hari saya pulang dari rumah sakit itu saya kena panik attack habis habis maghrib. Terus itu 3 hari lagi saya kena panik attack lagi, jadi itu tempoknya itu 3 hari, dulu 3 hari itu setelah panik attack itu kalau saya dulu itu udah keluar keringat banyak, baru habis itu netral lagi. Dan itu memang tempoknya nggak lama, sekitar 15 menit 10 menit saya yang namanya panik attack kayak gitu ya. Itu badan tegang dan badan tuh kayak kaku ya dulu saya ya, seolah-olah, dan pikiran udah pokoknya udah kacau ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita kontrol itu nggak apa-apa loh, kalau kita bisa menyadari kalau waktu yang namanya perasaan takut mati itu datang, itu teman-teman coba dengan bisa ngontrolnya terus bisa memahaminya, itu teman-teman pasti nggak apa-apa dan nggak bahaya. Bahkan untuk waktu kita kena panik attack itu sebenarnya sensasinya itu nggak seberapa, cuma karena pikiran kita yang nggak bisa tenang, kita terlalu apa namanya mikirin hal-hal yang terlalu nggak penting. Ya contohnya kayak gini, yang waduh nanti saya kayak gini, nah kayak gitu itu yang bikin nanti asam lambungnya naik, nah itu yang nimbulin sensasi. Karena waktu rasa takut M ini datang itu pasti sensasi juga ada, walaupun dia cuma kayak seseknya cuma bentar, cuma dia datang. Dan kalau teman-teman nggak percaya itu boleh dites, kalau pengen ngerasain kayak gini itu nggak apa-apa sebenarnya. Coba teman-teman tinggal aja di rumah sebentar aja, sama sendiri aja di rumah. Itu teman-teman walaupun ditinggal sebenarnya cuma kerasa-kerasa kayak gitu, paling cuma gelisah mau ngapain, mau jalan takut pingsan, mau ini takut serba salah pokoknya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Bahkan saya dulu pun saya pernah ditinggal sama istri ya. Itu pernah saya coba di rumah, coba kamu keluarlah ke tempatnya saudara atau kayak gimana. Itu saya ditinggal itu 1 hari ya, itu nggak apa-apa. Memang rasanya udah nggak karu-karuan. Bahkan saya sempat megang HP ya, karena buat jaga-jaga, karena dulu kan saya masih takut bener dan nggak tahu ya. Nah, dari situ saya latih terus, waktu sensasi kayak gitu datang itu saya terima, saya pasrah aja, terus saya alihin dengan ya lihat-lihat apa atau dengan aktivitas. Itu teman-teman nggak usah nggak usah ditanggepin kalau rasa-rasa kayak gitu datang. Begitu dia kerasa kayak aduh ini kayak gimana ini, aduh ini kok rasanya kayak gini, ini mau mati, atau rasanya waduh ini badan tegang, jangan-jangan, wah ini pokoknya nggak usah mikir di situ. Begitu dia kayak gitu datang, kita tuh ngomong aja waduh ini kurang ajar, ini datang ini, dah langsung alihin pikirannya. Walaupun dia ada sensasi, kita terima aja. Dengan kita terima itu malah pikiran kita jadi tenang, lebih rileks dan lebih nyaman, dan kita bisa untuk mengatasinya. Jadi kita nggak terburu-buru, dan kita nggak namanya harus waduh ini rasanya kayak gini harus pulang, waduh ini rasanya kayak gini harus kayak gini harus ke IGD. Pokoknya teman-teman nggak usah kayak gitu mulai dari sekarang. Dicoba, dipahami bahwasanya ini nggak apa-apa. Bahkan teman-teman yang lain pun, para mentor pun pasti ya, yang udah pernah ngalamin panic attack atau rasa takut M ini kayak gini, ini pasti dia bilang nggak bahaya. Memang nggak bahaya, ini cuma dari trauma kita. Dan yang membuat rasa sensasi tidak nyaman itu ya dari asam lambung kita, karena pikiran sadar kita nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau teman-teman bisa menerima dan bisa menyadari, bisa bersabar, itu teman-teman pasti bisa nanti keluar dan bisa normal lagi. Bahkan saya pun dulu pun kayak gitu. Jadi bukan sehari dua bukan
cuma sehari sekali, bukan ya, setiap mau keluar saya pasti mikirnya udah nggak beres, dan rasanya kayak tegang lagi setiap denger kabar nggak enak dikit. Pokoknya apa itu tuh datang-datangnya itu di waktu-waktu tertentu, waktu pokoknya kayak denger-denger kabar yang tiba-tiba nggak enak lah kayak gitu ya, itu datang terus dalam situasi kita waktu di keramaian atau di rumah sendirian atau apa namanya kita di tempat wisata atau ya pokoknya yang berhubungan kita dalam arti itu, bahkan bukan di tempat keramaian aja, untuk teman kita kalau dulu saya kayak gitu ya, itu kalau saya pergi dulu sama teman saya itu saya sempat mikirnya, waduh ini anak ini nanti cepet gak ya saya nganterin saya ke rumah sakit kalau saya kena ini, waduh ini kalau saya mati nanti teman ini bisa gak ya bawa saya ke rumah sakit biar saya ketolong dulu, saya sempat berpikir kayak gitu. Bahkan HP itu saya nggak pernah lepas dulu karena saking parnonya ya, dan nggak tahu ilmunya, dan sebenarnya itu ilmunya yaitu tadi, yaitu teman-teman harus bisa menerima, harus bisa pasrah, harus bisa ikhlas, dan ditingkatin lagi untuk ibadahnya. Jangan dibikin parno kalau saya ngomong ditingkatin ibadahnya, karena untuk penderitaan syed ini kalau dibilang sholatnya harus ditekunin lagi, harus rajin lagi, itu tak malah mikirnya waduh ini apa saya mau mati, bukan kayak gitu. Tujuannya agar pikiran kita lebih tenang, lebih rileks. Jadi harus ngambil sisi positifnya dari sekarang, setiap pemikiran harus diambil sisi positifnya. Jangan ada yang bilang, wah kamu banyakin sholat lu, waduh ntar kalau waktu kita sholat, waduh ini apa saya mau mati kok saya jadi rajin sholat, jangan kayak gitu. Dulu pun saya pernah kayak gitu, itu karena nggak tahu, makanya sekarang teman-teman tak kasih tahu biar nggak tahu, biar nggak terlalu lama lah, biar bisa mengatasinya. Itu teman-teman nggak usah takut, nggak apa-apa, dan itu nggak bahaya. Pokoknya lakuin aktivitas senormal mungkin ya, selayaknya orang normal lagi. Terus lakukan aktivitas yang menyenangkan, terus jangan lupa untuk 3B-nya. Kalau memang teman-teman udah ngerasa enakan, itu udah ada tahapnya ya, untuk mau nyoba-nyoba makanan pun ada tahapnya. Jadi nggak selamanya kita harus makan ini terus, nggak, nanti kalau udah enakan ya kita bisa makan yang lain terus naik lagi, yang penting jangan berlebihan. Dan kalau untuk ada rasa-rasa yang datang kayak takut mati, itu kita terima aja udah. Misalkan dia mau datang ya itu tadi ya, kita kita sadarin bahwasanya ini nggak apa-apa, kita alihin pikiran kita, terus kita jangan duduk, kita bikin aktivitas, nanti lambat laut itu hilang. Itu kalau kita bisa menyadarin itu nggak lama, nggak nyampe 1 menit 2 menit itu langsung bisa kita atasin. Jadi teman-teman cukup menyadari, cukup menerima dan bersabar bahwasanya ini nggak apa-apa. Dan waktu dia sensasi atau rasa-rasa kayak gitu datang, pokoknya teman-teman alihin pikirannya, tetap semangat, pokoknya nggak boleh nyerah. Ini sebenarnya nggak apa-apa, ini sebenarnya butuh pemahaman aja, dan asam lambung itu nggak bakal ngeluarin sensasi kalau pikiran kita normal. Ini saya yang bilang kayak gini, ini yang udah agak mending ya, tapi yang rasa untuk takut matinya ini masih ada kadang kayak gini, dia kebingungan di sini, makanya saya jelasin ini nggak apa-apa. Dan walaupun dia datang di tempat ramai itu, teman-teman udah alihin aja pikirannya kemana yang dibikin seneng, terus lawan, bukan dilawan ya, kita anggap aja ini, wah ini nggak apa-apa, masa bodoh lah, bodoh amat kayak gitu. Udah lakuin aktivitas, nggak usah takut, ini nggak apa-apa. Memang cara untuk kita keluar dari takut M itu, dulu saya kayak gitu. Jadi nggak usah takut-takut lah dengan kayak gini. Ini yang namanya kematian itu ya, memang semua orang belum mau ya untuk mati ya, tapi kalau memang udah ajalnya buat apa ya, mau kayak gimana lagi. Jadi teman-teman harus bisa menyadari di situ dan ambil sisi positifnya setiap pemikiran. Jangan diambil, waduh ini jangan-jangan kayak gini, waduh ini kok saya dibilang kayak gini, waduh ini saya kok kurus, dibilang wah nanti saya kena diabetes, waduh ini kayak gini. Jangan ada kayak gitu, itu malah nanti rasa takut matinya benar-benar terasa. Jadi nggak usah mikir-mikir yang aneh, kalau sensasi kayak gitu datang, alihin pikiran, nggak usah takut, kita terima, kita sabar, kita ikhlas. Karena dengan kita bisa sabar, dengan kita menyadari, dengan kita ikhlas, itu akan hilang. Karena pikiran kita pun bisa lebih rileks, lebih santai lagi. Jadi teman-teman nggak usah takut, mulai dari sekarang harus dicoba, harus berani, nggak boleh nanti-nanti.
Setiap datang sensasi apa, pokoknya sadarin bahwa ini nggak apa-apa. Pokoknya nggak usah takut-takut ya. Oke, saya kira cukup ya. Dan buat temen-temen, em, pokoknya harus semangat lagi ya untuk berpuasanya. Dan harus bisa ya, harus bisa dicoba terus. Dan yang belum bisa, ya harus mencoba. Walaupun puasanya baru sampai jam 12 siang. Dulu pun saya kayak gitu untuk awal-awal, nggak usah malu-malu. Lakuin aja, yang penting sebisa kemampuan kita aja. Nanti lambat laut kita pun ada levelnya untuk puasa 1 hari, jadi senyaman mungkin, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa ya. Oke, saya kira cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.